Bagaimanakah evolusi sejarah kehidupan dan bagaimana asal-usul kehidupan terbentuk? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana materi evolusi mengenai evolusi sejarah kehidupan. Nah, yang pertama ada asal mula kehidupan. Bagaimana sih asal mula kehidupan? Proses kimia dengan tingkat energi sangat besar diduga telah menghasilkan suatu molekul yang dapat mereplikasi diri sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Dan setengah miliar tahun kemudian muncul sel hidup pertama. Konsensus ilmiah saat ini adalah evolusi biokimia kompleks yang menyusun kehidupan berasal dari reaksi kimia yang sederhana. Awal kehidupan mungkin melibatkan molekul yang dapat mereplikasi diri seperti RNA dan perakitan sel-sel sederhana. Kemudian selanjutnya ada keturunan yang sama. Semua organisme di bumi berasal dari moyang yang sama atau kolam gen moyang yang sama. Spesies sekarang satu tahap dalam proses evolusi dengan keanekaragaman mereka adalah hasil dari serangkaian peristiwa spesiasi dan kepunahan yang panjang. Kesimpulan tentang hal ini pertama kali diperoleh dari 4 kenyataan sederhana mengenai organisme. Yang pertama, mereka memiliki distribusi geografi yang tak dapat diterangkan dengan adaptasi lokal. Yang kedua, keanekaragaman kehidupan bukanlah sekumpulan organisme yang sepenuhnya unik, namun merupakan organisme-organisme yang saling berbagi kemiripan morfologis. Yang ketiga, sifat-sifat vestigial tak jelas tujuannya merupakan keserupaan dengan sifat-sifat moyang. Dan yang terakhir, bahwa organisme dapat dikelompokkan menggunakan kemiripan-kemiripan ini menjadi suatu hierarki kelompok persekutuan mirip dengan pohon keluarga. Namun, riset menunjukkan bahwa karena adanya transfer gen horizontal, pohon kehidupan ini mungkin telah kompleks daripada cabang pohon, sebab beberapa gen telah menyebar secara independen antar spesies yang berkerabat jauh. Spesies lampau juga meninggalkan rekam jejak tentang sejarah evolusinya. Fosil bersama dengan anatomi komparasif dari organisme yang ada saat ini menyusun rekam morfologis atau anatomis tentang hal ini. Yang keempat, lebih baru lagi, bukti akan keturunan yang sama ini datang dari penelitian tentang kemiripan biokimiawi antar organisme. Sebagai contoh, semua sel hidup menggunakan satu set basa nukleotida dan asam-asam amino yang sama. Dan yang selanjutnya ada evolusi kehidupan. Prokariot penghuni bumi sudah sejak 3-4 miliar tahun yang lalu, tak ada perubahan yang jelas dalam morfologi dan organisasi sel yang terjadi pada organisme ini selama beberapa miliar tahun sesudahnya. Sel eukariot pertama muncul sekitar 1,6 sampai 2,7 miliar tahun lalu. Perubahan besar selanjutnya dalam struktur sel muncul saat bakteri ditelan oleh sel-sel eukariot. Dalam suatu asosiasi kerjasama yang disebut endosimbiosis, bakteri yang ditelan dan sel inang kemudian mengalami koevolusi, di mana bakteri berevolusi menjadi mitokondria atau hidrogenosom. Penalaan organisasi mirip Ciobacter lain menyebabkan pembentukan kloroplas pada alge dan tanaman. Nah, selanjutnya, tak lama setelah munculnya organisme-organisme multisel pertama ini, keanekaragaman biologi dalam jumlah yang begitu luar biasa muncul selama rentan waktu sekitar 10 juta tahun yang lalu, pada suatu kejadian yang disebut ledakan Kambrian. Di sini, mayoritas tipe hewan modern muncul dalam rekan fosil. Demikian juga keturunannya yang khas yang akhirnya punah. Berbagai pemicu ledakan Kambrian ini sudah diajukan diantaranya akumulasi oksigen di atmosfer dari hasil fotosintesis. Sekitar 500 juta tahun yang lalu, tanaman dan fungi berkoloni di darat dan segera diikuti oleh antropoda dan hewan lainnya. Yang sukses adalah serangga dan bahkan saat ini merupakan hewan yang jumlah spesiesnya paling banyak. Nah, berikut ini adalah pohon evolusi yang menunjukkan divergensi spesies modern dari moyangnya di pusat. Ada 3 domain yang diberi warna, yaitu yang pertama ada bakteri warna hijau, terus ada archaea hijau, dan ada eukariot merah. Nah, sekian penjelasan mengenai bab 4 mengenai evolusi sejarah kehidupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.